Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Halo adik-adik, salam misioner. Senang sekali Kakak Jo berjumpa kembali bersama dengan adik-adik sekalian dimanapun berada. Saat ini kita ada di Minggu Palma, yang mana sesuai dengan pembacaan kita pada minggu ini, yaitu dari Injil Markus 11 ayat 1 sampai 10. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Orang Yerusalem pada saat itu menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Untuk itu, kita juga menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita di hati kita, di kehidupan kita masing-masing. Beberapa saat ke depan, kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Ada Kamis Putih, kemudian akan ada Trihari Suci, kemudian kita ada di hari Paskah yang mana akan ada di hari Minggu nanti. Tuhan Yesus berkorban di kayu salib, mati untuk kita. Untuk itu semuanya, mari kita menjadi anak-anak yang baik, dengar-dengaran di kehidupan kita, dengar orang tua, ibu guru, dan juga selalu rajin berdoa. Oke adik-adik sekalian, di pendampingan online kita kali ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan siapkan Alkitab serta alat tulisnya masing-masing. Tidak boleh ada yang malas, tetapi harus selalu rajin. Dan mari kita mulai pendampingan kita dengan lagu pujian. Hai teman-teman, hai kakak sekami. Hari ini saya mau doa pembukaan bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih telah memberikan kami berkumpul melewati kegiatan ini. Terima kasih telah memberikan kami kesehatan hingga hari ini. Hari ini kita mau bernyanyi, belajar, dan mendengarkan firman-Mu. Semoga Roh Kudus-Mu menyertai kami dari awal sampai akhir. Inilah doa yang kami antarkan demi Kristus Tuhan pengantar kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kakak pendamping. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Yeah.
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Sabda Tuhan. Sabda Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Saitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Selamat pagi adik-adik sekami yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Hari Raya Minggu Palma. Pada hari ini, Frater akan bersama-sama dengan adik-adik merenungkan bacaan Injil kita pada hari ini. Namun, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenankanlah Frater untuk memperkenalkan diri. Nama Frater adalah Frater William CICM. Ada yang sudah ingat nama Frater? Oke, kita lanjut. Adik-adik kami yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Frater sangat suka dengan pesta dan perayaan-perayaan besar. Apakah adik-adik juga suka dengan perayaan-perayaan besar dan pesta? Jawabannya pasti ya. Frater juga ingin bertanya kepada adik-adik, kesempatan apa saja yang biasanya dirayakan banyak orang? Ayo, adik-adik bisa jawab. Betul sekali. Perayaan ulang tahun, perayaan Natal, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, perayaan Tahun Baru, dan masih banyak lagi perayaan-perayaan besar lainnya. Frater juga mau bertanya kepada adik-adik, bagaimana sih orang-orang itu merayakannya? Salah satu cara untuk merayakannya adalah dengan membuat keramaian. Ada yang bertanya pasti, Frater bagaimana sih maksudnya itu membuat keramaian? Membuat keramaian seperti, Frater beri contoh ya, seperti menari, menyanyi, memainkan alat musik, meniup trompet, bermain kembang api, petasan, dan masih banyak lagi yang lain untuk
kita bisa membuat keramaian. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari raya untuk Yesus, hari Minggu Palma. Hari untuk mengenang saat orang banyak menyambut Yesus masuk kota Yerusalem, sekitar 2000 tahun yang lalu. Mungkin adik-adik pernah mendengar kisah itu. Maka dari itu, Frater akan menceritakan kembali kisah tersebut. Dengarkan baik-baik ya. Suatu kali, Yesus berjalan bersama para muridnya menuju kota Yerusalem. Ketika sudah mendekati kota, Yesus meminta 2 orang muridnya untuk pergi mendahului masuk kota. Yesus mengatakan bahwa mereka akan melihat seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Bila ada yang bertanya mengapa kamu lakukan itu, katakan saja, Guru membutuhkannya, dia akan mengembalikannya segera. Kedua murid itu melakukan apa yang Yesus katakan. Mereka menemukan keledai muda, mereka melepas ikatannya, lalu menuntunnya. Beberapa orang yang berdiri di dekat situ bertanya kepada kedua murid itu, "Mengapa kalian mengambil keledai muda itu?" Mereka mengatakan apa yang telah Yesus katakan, dan orang-orang itu membiarkan mereka membawa keledai itu. Keledai itu dibawa kepada Yesus, lalu mereka mengalasinya dengan pakaian sehingga nyaman untuk duduk. Ketika mereka berjalan menuju ke kota Yerusalem, banyak orang berjalan di depan Yesus berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Orang-orang lain yang mengikuti dari belakang juga berseru, "Hosana bagi anak Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Barisan orang banyak di jalan itu bersorak-sorai dan melambai-lambaikan daun palma. Adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu Palma ini, Frater mengajak adik-adik sekalian untuk bersama-sama merenungkan bahwa kerendahan hati sungguh menjadi kunci untuk senantiasa berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seminggu sebelum Paskah, Gereja Katolik memperingati Minggu Palma. Minggu Palma merupakan peringatan akan Tuhan Yesus yang memasuki pintu gerbang Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Kejadian ini bukanlah kejadian yang kebetulan adik-adik, karena kejadian ini telah dikatakan dalam kitab Sakaria. Dalam kitab Sakaria dituliskan bahwa, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Perkataan ini sangat umum bagi orang Yahudi, terkhususnya bagi orang Farisi dan orang-orang miskin. Sehingga ketika Yesus masuk ke pintu gerbang Yerusalem dengan mengendarai keledai, penduduk Yerusalem menyambutnya dengan berkata, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Namun adik-adik, sayangnya orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus pada hari ini, beberapa hari kemudian malah menghujat Yesus. Bahkan mereka berkata, "Salibkan dia." Ini menjadi salah satu contoh kita
sebagai manusia kadang-kadang cepat berubah, cepat melupakan Tuhan di saat kita sudah mendapatkan yang enak. Kita melupakan bahwa yang memberi kita itu, semuanya itu adalah Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Minggu Palma ini, Frater mengambil dua kata kunci dalam bacaan Injil. Dua kata kunci tersebut adalah gerbang dan keledai. Gerbang dan keledai dalam peristiwa Minggu Palma dapat menjadi dua kata kunci yang menjadi gambaran kerendahan hati yang menghantar kita untuk senantiasa berada bersama-sama dengan Kristus. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah membuka pintu gerbang hati kita agar Tuhan Yesus dapat masuk dengan bebas ke dalam hati dan kehidupan kita, sehingga adik-adik dapat mengalami kasih yang sungguh luar biasa yang telah dibuktikan dengan kerelaan Tuhan Yesus untuk menderita dan wafat bagi kita. Membuka pintu hati juga berarti kesediaan kita untuk mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Kita membuka pintu hati juga sebagai tanda bahwa kita percaya akan kasih dan penyelenggaraan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita membiarkan diri kita untuk dibentuk seturut dengan kehendak-Nya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu Palma ini kita juga diajak untuk menyambut Kristus dan membiarkan diri kita dipimpin oleh-Nya. Kita juga diingatkan bahwa sikap yang terbaik untuk membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan adalah sikap yang mau tunduk kepadanya. Seperti yang telah dicontohkan dalam bacaan Injil, seperti keledai yang ditunggangi oleh Yesus. Tuhan Yesus tidak memilih kuda yang gagah perkasa, kuat, namun seekor keledai yang lemah. Jadi, adik-adik yang terkasih, kalau kita mau agar Yesus tetap tinggal di dalam diri kita dan memimpin hidup kita, kita perlu menyadari kelemahan kita dan bersedia untuk mengikuti kehendak-Nya. Hai adik-adik, selamat merayakan Minggu Palma. Nah, saatnya kita akan membuat kreativitas. Hari ini kita akan buat kreativitas apa ya? Tada! Kita akan membuat daun. Dari apa ya buatnya? Kita akan membuat daun palma dari kertas. Nah, sekarang adik-adik boleh persiapkan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan kertas origami yang berwarna hijau. Ukurannya bebas ya. Semakin besar ukuran kertas, maka daunnya akan kita buat juga semakin besar. Dan yang kedua, kita juga memerlukan lem kertas. Kak Viani memakai lem fox. Jadi kalian boleh pakai lem kertas yang lain ya. Nah, juga kita membutuhkan isolasi. Ya, jadi kita memerlukan 3 bahan. Nah, yang pertama, semua perhatikan ya. Kertas origami ini kita akan bagi 2. Adik-adik boleh minta bantuan mama, papa, atau kakak untuk membantu melipat kertas origami ini menjadi 2 bagian. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. Kalian memegang ujungnya, ujung atas dan ujung bawah dipertemukan ya. Jadi dibagi 2 membentuk segitiga.
ya, membentuk segitiga seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Tada! Oke, bentuknya segitiga seperti ini. Semua sudah selesai, sudah jadi. Selanjutnya, kita ambil satu dulu ya, kita gunakan satu dulu. Kita akan melipat seperti membuat kipas. Semua adik-adik sudah pernah ya membuat kipas, tapi kita dari yang lebih panjang dulu ya. Oke, ukuran yang lebih panjang kita akan lipat. Lipatnya seperti ini ya. Oke, karena lipat seperti ini jadi membentuk seperti kipas ya. Oke, balas lagi. Balas lagi. Ya, kita lipat sampai di bagian bawah ya, yang paling kecil. Kita tetap lipat sampai paling ujung ya. Oke, kita lipat lagi. Kita lipat lagi terakhir. Oke, bentukannya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan pertemukan ya. Nah, kita akan pertemukan, kita tekan dulu seperti ini. Lalu kita pertemukan kertas ujungnya atas dan jadinya seperti ini. Oke. Nah, kita simpan lagi di sini ya. Selanjutnya adik-adik ambil kertas yang satunya lagi, potongan yang satunya ya. Kita akan buat apa? Kita akan buat batang dari daun itu. Nah, kita mulai dari bawah aja ya. Kalian boleh gulung. Dan ini sembarang aja ya. Ya, jadi Kak Fiani tidak menentukan gulungannya. Kalian menggulung untuk membuat batang. Oke, kita gulung. Gulung-gulung sampai dapat ujungnya ya. Oke, setelah kita gulung seperti ini, nah kita remas seperti ini ya. Kita remas. Oke, kita remas ya. Nah, kita lipat seperti ini. Oke, semuanya boleh lakukan ya sampai di ujung. Nah, sampai di ujung. Oke, sampai di ujung. Nah, setelah kita dapat seperti ini, ujung ini ya, ujung yang ini, kita ambil tadi hasil daun kita yang pertama, kita jepit ya seperti ini ya, kita jepit. Nah, di sini baru kita gunakan isolasi. Nah, kita ambil isolasi. Oke, isolasi kita gunakan isolasi, kita lem bagian bawah agar yang tadi pengikat dari batang dan daun dapat menyatu ya. Oke, jadinya seperti ini. Tada. Oke, supaya merekat ya, kita pakai isolasi. Nah, berikutnya yang sebelah sini untuk bagian daunnya kita berikan lem. Ya, kita gunakan lem kertas. Oke, kita berikan lem. Sisi sebelah sini aja ya, satu sisi. Kalau mau pakai dua sisi juga boleh untuk berikan lemnya. Kak ini pakai satu sisi aja ya. Oke. Sesuai kebutuhan ya penggunaan lemnya. Nah, setelah gunakan lemnya sebelah, sisi sebelahnya kita rekatkan ya. Kita rekatkan. Lagi supaya lemnya semakin melengkap. Tada, sudah jadi. Ya, jadi adik-adik sampai situ ya. Kita buat seperti ini. Nah, kita tinggal gunakan ini, kita nyanyi Yerusalem, Yerusalem. Gampang ya? Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, halo kakak-kakak pendamping. Hari ini saya akan berdoa, yaitu berdoa penutup. Mari teman-teman kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan Yesus berikan, dan terima kasih sudah memberikan kita bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan bersama teman-teman dan kakak-kakak pendamping.
Tuhan Yesus, kita mau pulang. Semoga kita bisa sampai ke rumah dengan selamat dan tidak kekurangan apapun. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kakak-kakak pendamping. Dadah. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, demikian sudah pertemuan kita hari ini. Hari ini kita telah melihat Yesus sebagai Raja Damai yang telah hadir di dunia untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Ayo, siapkan hati kita agar Yesus tinggal meraja di dalam hatiku, juga hatimu. Yesus telah memberikan damai kepada kita. Maka sebagai murid Yesus, kita pun harus membawa damai kepada sesama. Sampai jumpa adik-adik di pertemuan kami berikutnya. Salam misioner.